Saudara-saudariku terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 15 Agustus 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan bab 9 ayat 1. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Saudaraku terkasih, tema pokok kita dalam permenungan hari ini adalah pengampunan. Ada sebuah pertanyaan yang mendasar yang terus saya perjuangkan, saya renungkan dalam kehidupan saya. Apakah saya termasuk golongan yang mudah mengampuni, mudah melupakan orang yang mengecewakan dan menyakiti saya, ataukah tidak? Jujur ini tidak mudah. Bagi saya ini suatu perjuangan yang terus-menerus saya usahakan dari waktu ke waktu. Bahkan dalam perjalanan selama ini bila mengalami dikecewakan, disakiti, difitnah, saya berusaha untuk lebih sabar dalam hidup dan mempersembahkan dalam doa. Saya bersyukur walaupun tidak sempurna, tapi saya mampu mengatasi dengan baik. Sekali lagi tidak mudah. Tapi saya bersyukur bisa berdamai dengan semuanya. Itulah yang menjadi pertanyaan Petrus kepada Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali kah? Bagi Petrus sampai 7 kali sudah luar biasa. Sekali 2 kali saja itu sudah anugerah dari Tuhan. Karena tidak semua orang bisa melupakan. Tapi apa jawaban Yesus? Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya tak terbatas, tak terhingga. Bagi Yesus pengampunan itu ya tak terbatas. Ketika kita mengampuni kesalahan orang lain, kita tidak perlu menghitungnya atau mengingatnya lagi. Itulah yang dikehendaki oleh Yesus. Pengampunan itu adalah sebuah keputusan untuk melupakan dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan sesama kita.
Dan bagi saya ini tantangan terbesar kita sebagai manusia. Saudaraku terkasih, Paus Fransiskus pernah berkata, mengapa orang Katolik harus memaafkan? Karena dia telah diampuni oleh Allah. Kalau kita mendapatkan pengampunan dari Allah dengan cuma-cuma, mengapa kita pelit, kita susah untuk mengampuni sama kita? Karena kita juga bukanlah manusia sempurna yang tidak pernah bersalah. Kita juga manusia yang sering bersalah. Bukankah kita juga mengharapkan pengampunan atau kata maaf dari sesama kita bila kita berbuat salah mengecewakan mereka? Kalau memang demikian, mengapa pengampunan yang cuma-cuma dari Allah itu tidak kita lanjutkan dalam kehidupan kita? Bukankah dikala kita bersalah dan Tuhan mengampuni kita, kita merasakan damai, sukacita, kegembiraan? Mengapa kita tidak melanjutkan damai dan sukacita pengampunan itu pada yang lain? Bagi saya inilah saatnya bagi kita untuk tidak pernah berhenti memberi pengampunan. Karena pengampunan yang tulus akan memberi damai dan sukacita bagi kita dan sesama kita. Dan memberikan harapan baru bagi mereka. Hiduplah dalam semangat pengampunan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.